Kita masuk awal Mei dengan tema yang baru dan saya ambil subtemanya mengenal kerajaan Allah. Ini seri daripada Kingdom Theology, tapi saya tidak angkat yang terlalu berat. Saya akan masuk pada saudara untuk memberi pengertian apa yang Tuhan taruhkan mengenai kerajaan Allah. Jadi ini secara detail saya akan terangkan, tapi sebelum itu ayat firman-Nya, yang hilang ku cari, yang tersesat ku bawa pulang, serta yang gemuk dan kuat akan ku awasi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ini Tuhan, kalau kita hidup dengan Kristus, maka kita sebagai gembala-gembala wajib melakukan ini juga. Setuju? Ini cerminan daripada kita, karena kita ada dalam Kristus, maka yang hilang harus kita cari. Yang hilang, yang tersesat kita harus cari. Yang mau pulang, ya ayo. Yang masih mau tersesat, ya monggo. Ya kan? Kita nggak bisa paksa. Seperti anak yang hilang itu, kita nggak bisa paksa dia untuk pulang secepatnya, enggak. Karena dia masih menikmati dunianya. Dan yang gemuk dan kuat, awasi. Karena biasanya yang gemuk dan yang kuat ini sembarangan. Mulai maunya sendiri, maunya, aku udah tahu. Ini paling bahaya. Saya sering perhatikan yang gemuk-gemuk ini. Bukan gemuk jasmani toh saudara. Yang gemuk jasmani saya perhatikan juga, saya kurusin mereka. Oke. Tidak semua orang yang berdiri di mimbar ini adalah seorang gembala dan mengenal Tuhan. Saudara pahami itu. Tidak semua orang yang khotbah itu gembala. Enggak. Termasuk saya, kalau saya tidak hidupi dengan struktur apa yang Tuhan taruhkan, saya bukan gembala yang Tuhan taruhkan. Tapi kalau saya ada seperti yang Tuhan taruhkan ini, ya saya seorang gembala. Mau tahu seorang gembala atau enggak? Sebab jika seorang masuk pelayanan tanpa melalui pintu, yaitu Kristus kasih, ia seorang pencuri dan perampok yang tidak mengembalakan tapi memanfaatkan domba. Ayatnya di Yohanes 10 saya tidak akan baca, saudara lihat di situ. Yesus adalah pintu masuknya. Kalau saudara mau masuk ke dalam rumah, yang dicari apanya? Kulkasnya dulu atau pintu masuknya? Pintunya kan, setuju? Sama, dalam semua pelayanan kita, yang kita cari bukan pelayanannya. Yang kita cari pintunya dong, Kristusnya yang kita cari. Temukan Kristus di dalam kamu, hidup di dalam kamu diproses. Kau menjadi makin hari makin serupa dia, makin hari kau tahu tujuanmu bukan pelayanan, tapi tujuanmu adalah Kristus. Kau masuk melalui pintu itu dulu. Amin. Baru kepada domba. Amin. Kalau saudara masuk tidak melalui Kristus, tapi melalui loncat tembok, saudara seorang pencuri yang pasti memanfaatkan domba. Nanti domba ditakut-takuti. Ada ayatnya loh. Ada ayatnya. Ketakutan demi ketakutan akan keluar daripada mulut orang itu. Untuk apa? Untuk mengontrol saudara. Karena apa? Ya untuk memanfaatkan domba-domba itu. Tapi kalau orang masuk melalui pintu, dia akan selalu berkorban, memberikan hidupnya untuk saudara. Karena seorang gembala yang baik, dia bukan mengambil apa yang ada di dalam dombanya, tapi mereka memberi, berkorban. Seperti Yesus, dia korbankan dirinya untuk dombanya. Amin. Ini prinsip. Kalau saudara nggak lihat penggembalaan itu seperti ini di tempat ini, nggak usah ikut digembalakan tempat ini. Tapi kalau saudara lihat itu, ikutin. Karena itu gembala yang Tuhan taruhkan. Amin. Jadi kalau kau melihat gereja itu jangan lihat, bagusnya, gedenya, enggak. Lihat, gembala-gembala yang mengajar itu, gembala-gembala yang digembalakan itu, masuk melalui pintu enggak? Yaitu Kristus dalam dirinya. Mengarah pada Kristus enggak dia? Fokusnya pada Kristus enggak? Atau cuma mamon. Nanti bangun ini, hanya cuma mamon aja. Fokus pada Kristusnya. Dia direndahkan, dia dihakimi, dia tetap mengasihi. Oh, ini gembala nih. Dia dicaci maki, diomongin orang, dia tetap bisa berdiri sama orang itu. Itu orang yang mengarah pada Kristus. Amin. Lihat ke arah itu. Kalau saudara ketemu gembala-gembala model ini, jangan dilawan. Karena apa? Saudara sedang tidak melawan dia. Saudara sedang melawan Kristus. Orang itu tidak akan membalas. Tapi orang itu, kau apa-apain, dia tetap akan mengasihi kamu. Tapi Bapa di surga yang akan gak terima. Paham maksud saya? Nah ini saudara harus mengerti prinsip daripada kebenaran ini. Cari pintunya dulu, jangan cari pelayanannya. Yesus tidak sedang berkata pada orang dunia, dia berkata pada kita. Amin. Tapi dia bicara pada orang-orang murid-muridnya. Karena banyak dari kita masuk pelayanan bukan melalui perjumpaan dengan Kristus, tapi melalui panggilan manusia, kebutuhan ekonomi, ambisi rohani saja. Amin. Kalau kau mengalami perjumpaan sendiri, targetmu cuma Kristus. Orang berubah, nggak berubah. Kau tetap akan mengasihi karena apa? Engkau sedang tidak mengasihi manusia. Engkau sedang mengasihi Allah yang hidup sama kamu. Amin. Karena sumbermu adalah Kristus. Sumbermu bukan daripada manusia yang kau gembalakan. You know. Seneng aku. Kalau saudara serius gini seneng. Tapi inilah kenyataan. Karena banyak gereja
Tidak masuk melalui pintu. Hanya mengasih doktrin ayat, menakut-nakutin dengan ayat, pakai ayat-ayat firman itu sebagai sihir untuk menguasai orang satu persatu. Wah, kamu kalau enggak gini nanti masuk neraka. Kalau enggak gini kamu enggak diberkati. No, kekristenan itu memerdekakan, saudara. Amin. Next. Bagaimana untuk kita bisa masuk melalui pintu itu? Lah, jelas apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah pemerintahan. Makanya Yesus ngomong, sejak waktu itulah bertobatlah, kerajaan Allah is at hand, ada dalam keputusanmu. Jadi kerajaan Allah ada di dalam keputusan kita. Cari kerajaan Allah, yang paling penting tuh cari, bertobat, berubah paradigmamu. Karena mengenal Kristus tanpa pertobatan gak mungkin. Amin. Bagaimana kau biasa ngikutin egomu, terus kau harus menaklukkan pada pribadi kasih. Itu enggak gampang. Kau satu-satunya jalan bertobat, berbalik. Maksudnya dari jalan ke sana, ngikutin ego tok, berbalik. Lemah lembut, rendah hati, nyangkal diri, mikul salib. Itu menjadi tujuan hidupmu. Bertobat, berubah dalam cara berpikirmu. Amin. Kerajaan Allah bukan soal tempat. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang hidup dalam diri manusia. Tuhan ada di dalam kamu. Ngerti maksud saya? Tuhan ada di dalam kamu. Kamu adalah baitnya. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sana, ia ada di sini. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah within you, inside you, in the mindset you, in your soul. Itu bahasa aslinya. Kalau kau paham mengenai kerajaan Allah, maka pikiranmu harus dikendalikan oleh Kristus. Itu kerajaan Allah. Ini bahasa aslinya itu. Bahasa aslinya bukan di antara kita, itu bukan. Tapi di dalam cara berpikirmu. Amin. Di dalam kamu, di dalam cara berpikirmu. Itu kerajaan Allah. Tuhan ada di dalam kamu. Tuhan bukan di surga. Tuhan ada di kamu. Karena kamu adalah baitnya. Berubah. Pahami itu. Jangan teriak-teriak doa-doa tapi kamu gak berubah. Gak ada gunanya. Berubah. Berdoa untuk suaminya. Tuhan berkati suamiku. Gak bisa kamu cuma ngomong doa doa. Kerjakan, berkati suamimu melalui kehidupanmu. Tuhan ubah suamiku. Berubah sendiri sehingga suamimu bisa menikmati Kristus melalui kamu. Itu yang akan terjadi. Amin. Gak bisa kamu doa-doa. Karena apa? Tuhan ada di dalam kamu. Tuhan berkati Pak Prabowo, berkati bangsa ini. Tapi saudara buang sampah sembarangan, saudara bohong doa berkati bangsa ini. Buang sampah aja masih sembarangan kok. Doamu itu akan menjadi jawaban. Tindakan-tindakanmu itu dalam Kristus, itu akan jadi jawaban. Tuhan berkati gereja ini, kau tambah-tambahkan jiwa Tuhan. Tapi kau tidak pernah menjangkau. Enggak mungkin dong. Amin. Tuhan akan pakai kamu untuk menjadi jawabannya. Tuhan berkati pekerjaanku. Berkati di mana kamu kerja. Maka engkau akan diberkati melalui tempat itu. Amin. Kalau kamu aja cuma ikut jam kerjanya sesuai, apalagi telat-telat, terus udah itu nuntut banyak. Mana Tuhan mau bisa berkati? Berkati kerjaanmu, sacrifice untuk kerjaanmu. Tuhan akan buka di situ. Amin. Karena apa? Tuhan ada di dalam kamu. Amin. Tuhan mau pakai hidupmu menjadi jawaban doa dalam apa yang kamu doakan. Sama, Tuhan berkati jemaat ini. Saya nggak ngambil sesuatu tapi saya keluarkan buat jemaat di tempat ini. Keuangan saya, tenaga saya, pikiran saya keluarkan buat jemaat. Saya nggak mengambil tempat ini. Karena apa? Saya tahu doa saya memberkati jemaat ini. Amin. Itu yang harus terjadi. Jadi jangan aku sudah ikutin tapi aku enggak terjadi ya dalam hidupku. Bagaimana dengan apa yang kamu doakan? Sama enggak dengan apa yang kamu doakan, dengan apa yang kamu lakukan? Amin. Kerajaan Allah dalam kamu. Tuhan ada dalam kamu. Amin. Banyak orang mengundang Yesus sebagai juru selamat tapi tidak menjadikan raja yang memerintah atas hidupnya. Undang juru selamat Tuhan. Aku percaya Yesus adalah Tuhan. Yes. Tapi waktu ada keputusan orang nyakitin dia, orang menghina dia, egonya jadi raja, jadi keputusan. Bukan Kristus, bukan kasih menjadi jawaban. Sering kan saudara? Jadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Tapi apakah setiap keputusanmu, waktu engkau terima ketidakadilan dalam hidupmu, waktu suamimu gak benar, waktu istrimu gak benar, waktu anakmu gak benar, waktu klienmu gak benar, engkau tetap berdiri dengan orang-orang itu. Apakah dia raja dalam setiap keputusanmu? Atau kau egomu menjadi raja keputusan, oh kamu yang kurang ajar, gak usah ngomong sama kamu. Egomu atau kau, gak, aku akan tetap mengasihi dia. Itu raja men. Banyak anak Tuhan suka menjadikan Yesus sebagai juru selamat, tapi gak mau menjadikan dia raja. Apakah dia diselamatkan? Belum tentu. Buktinya apa? Setiap orang berseru, Tuhan, Tuhan, aku lakukan mujizat, aku usir setan, aku bernubuat. Tuhan, hanya engkau pembuat kejahatan. Orang-orang yang sudah berseru Tuhan, Tuhan dan melakukan mujizat, usir setan, bernubuat adalah orang-orang yang sudah menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Amin. Tapi apa jawaban Yesus? Hanya engkau pembuat kejahatan. Heng iheng.
Tuhan mau dia jadi raja atas kamu. Tidak cuma ngundang Yesus sebagai juru selamat, tidak cuma dibaptis. Enggak, kau harus masuk pada sistem kerajaan itu. Next, apakah hidupmu saat ini sudah ada dalam sistem kerajaan Allah? Karena kerajaan Allah bukan agama. Kerajaan Allah bicara mengenai sistem pemerintahan Allah. Cari Kristusnya. Jadi kalau saudara mau carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, kerajaan Allah mengenai pemerintahan Kristus, hingga waktu engkau diperintah Kristus, maka kebenarannya, buah roh, pribadi Kristus itu akan muncul dalam hidupmu. Waktu kerajaan Allah dan kebenarannya itu nyata dalam dirimu, semuanya ditambahkan. Oke? Sama dengan tadi. Untuk kamu masuk pada kandang domba, kau harus cari Kristusnya, cari kerajaan Allah, cari pribadinya dulu. Jangan cari yang lainnya, cari Kristusnya dulu. Banyak orang aktif dalam segala pelayanan dan karunia rohani, tetapi apakah hidup mereka diperintah oleh Kristus? Kalau setiap saudara diperintah oleh Kristus, orang-orang akan lihat, aku lihat Kristus melalui kamu. Setuju? Kebenaran kita tidak menjadi patokan, itu menjadi kebenaran di hadapan Tuhan. Kebenaran kita kan itu sudut pandangnya kita, setuju? Tapi di hadapan Tuhan, sudut pandang kebenaran adalah Kristus di dalam kamu. Amin. Waktu engkau ngalah, waktu engkau rendah hati menerima orang itu, Yesus lihat ini yang benar. Tapi waktu kau ngotot, enggak ini benar, memang duitmu. Iya memang duitmu, karena kamu ngotot maka kamu tidak benar di hadapan Tuhan. Meskipun kamu benar, ngerti maksud saya? Ini saya akan terangkan lebih jelas. Anak manusia, Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu bicara mengenai semua peraturan-peraturan bait suci. Persembahan ini, persembahan itu, cara bicara, cara bekerja, apapun itu diatur di hari Sabat. Setuju? Jadi anak manusia, Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jika kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki belas kasihan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Kalau saudara ada lampu merah, saudara pasti harus berhenti kan? Tapi kalau ada polisi di depan saudara, dan polisi itu ngomong maju, saudara maju atau saudara tetap berhenti meskipun lampu merah? Kenapa? Melanggar hukum dong. Enggak kan? Otoritasnya kuat mana? Lampu merah atau polisi? Polisi, sama. Belas kasihan di kamu itu otoritasnya lebih tinggi daripada hukum yang tertulis. Ngerti maksud saya? Waktu wanita yang kedapatan bersinah dihadapkan kepada Yesus. Nih, orang ini kedapatan selingkuh. Menurut hukum Alkitab, hukum perjanjian lama, hukum Musa, dia harus dirajam oleh batu. Yesus ngomong, siapa yang tidak pernah berdosa dilemparkan batu? Gak ada yang lempar batu. Karena Yesus apa? Yesus melihat lebih dalam dari hukum. Mungkin juga wanita ini jadi berselingkuh karena dipaksa suaminya selingkuh, ditekan oleh masalah banyak hal. Kenapa dia melanggar? Mungkin tidak ada yang ngajar, banyak kemungkinan. Belas kasihan Yesus lebih daripada sekedar hukum. Mungkin ada teman-temanmu yang melanggar dengan ketetapan yang kamu taruhkan di depanmu. Tapi apakah kamu punya belas kasihan atau kamu masih pegang hukum itu? Kau nggak punya Kristus. Amin. Belas kasihan itu melihat lebih dalam dari sekedar hukum. Amin. Karena anak manusia, Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau agama nggak punya belas kasihan, salah, ada undang-undangnya, hukum. Itu agama. Agama cuma berpatokan pada yang tertulis. Tapi Kristus nggak berpatokan pada itu. Amin. Dia lebih dalam. Next. Kerajaan Allah bukan soal aktivitas pelayanan, tapi soal relasi. Seperti pokok dan ranting yang menjadi satu. Begitupun kita. Seperti tubuh dan roh yang menjadi satu. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal pelayanan, bukan soal aturan, bukan. Tapi kerajaan Allah bicara mengenai relasi, hubungan kita dengan Allah. Banyak orang berpikir yang penting melayani, aktif dipakai Tuhan. Tapi di akhir zaman Tuhan tidak memisahkan yang aktif dan yang tidak aktif. Tapi yang intim dan yang dikenal. Yang mau hidup dalam keintiman dengan Dia. Mau berubah, gak gampang nyalakno orang. Gak gampang menilai orang dengan pemikirannya. Di akhir zaman ini Allah melihat satu, wajah anaknya ada di dalam kamu atau enggak. Karena agama itu sudah dari zamannya Yohanes Pembaptis itu menyerong. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan Allah diserong. Dan orang yang menyerongnya berusaha menguasainya. Artinya gini loh, kerajaan Allah itu dibelokin, dijadiin agama. Harusnya Kristus yang memimpin kita, tapi dibelokin, dijadikan agama. Taat kepada hukum, aturan-aturan, sehingga gembala-gembala ini bisa ngontrol orang dengan ketakutan demi ketakutan. Tapi mereka tidak merasakan Kristus melalui gembala itu.
Karena apa? Gembalanya nggak masuk melalui pintu. Gembalanya loncat tembok. Saya nggak membenarkan diri, saya cuma mau ngasih tahu kepada saudara. Saudara mau melihat gereja dalam kebenaran. Lihat apakah dia mengarah pada Kristus, apakah dia mengarah pada Mamon. Itu aja pilihannya. Perbedaan agama dan kerajaan. Menempatkan Kristus sebagai tamu yang dilayani. Kita melayani. Kita selalu belajar agama, ayo melayani. Tanpa kasih, tanpa hubungan dengan Kristus, tanpa melalui pintu. Pokoknya melayani dombanya, tapi dia tidak lewat pintunya. Kalau kerajaan menempatkan Kristus sebagai raja yang memerintah dalam setiap keputusan dia. Batu penjuru, tujuannya apa? Aktivitas pelayanan, menjangkau jiwa ini, pokoknya hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kerajaan Allah, batu penjurunya apa? Kristus, keserupaan akan dia. Lemah lembut, menyangkal diri, memikul salib. Kasus ini, kasus itu, masalah ini. Kasih menjadi jawaban. Keserupaan akan Kristus. Hidupnya bukan dia lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Itu menjadi batu penjuru dia. Terus pondasinya kalau di agama apa? Hukum, tempat, ritual, pelayanan, ketakutan, sihir. Itu agama. Tapi kerajaan Allah apa? Persekutuan pokok dan ranting yang membuat kau makin serupa dia. Orang bisa merasakan kasih, orang bisa merasakan Kristus melalui hidupmu. Hubungan kalau di agama apa? Hubungannya Tuhan dan hamba. Perbudakan. Kerajaan Allah. Hubungan yang dibangun apa? Bapak dan anak. Persekutuan. Kemerdekaan. Ada hubungan bapak dan anak. Para pemimpinnya tidak menganggap dia sebagai orang yang harus dilayani. Enggak. Tapi dia melayani anak-anaknya. Mereka berkorban buat anak-anaknya. Tidak memanfaatkan anak-anaknya. Tapi pemimpinnya, gembalanya selalu berkorban sebagai bapa buat mereka. Itulah hubungan bapa dan anak. Amin. Itu yang dibangun di dalam kerajaan Allah. Terus mengutamakan penampilan. Kuburan yang dilabur putih yang Tuhan ngomong. Penampilan jas yang kelihatan rohani. Pelayanan. Kalau di luar ini, rohani banget. Di rumahnya ditanyain tetangganya, menakutkan kayak Dracula. Munafik banget. Apa yang dia katakan di mimbar berbeda yang dirasakan anaknya, istrinya. Apa yang saudara lakukan di pelayanan sebagai asal shalom sampai rumah shalom. Kau sama, kau melayani di sini atau di luar sama. Amin. Gak ada bedanya. Kristus melalui rohnya menjadi Tuhan yang hidup dari dalam keluar. Agama diciptakan untuk menyerong pengajaran Yesus dan mengubah ajaran Yesus. Supaya pada waktu kita menyembah Yesus kita merasa kurang. Karena tuntutan aturan agama yang ada untuk mengendalikan, menguasai pengikutnya. Menyerong harusnya mengarah pada kasih. Pelayanan tanpa keintiman atau kasih adalah pelayanan yang kehilangan Kristus. Kalau saya itu melayani, terus ada orang salah. Terus udah itu saya menghukum dia dengan segala aturannya. Tanpa kasih, tanpa belas kasihan, tanpa bisa melihat lebih dalam dari kesalahan orang itu. Berarti pelayanan saya kehilangan Kristus. Ngerti maksud saya? Jika ada orang salah nih dalam sebuah pelayanan, tim musik ada sebuah kesalahan, salah terus udah pecat aja, ganti yang lain. Tidak ada belas kasihan dalam hidup saya. Artinya apa? Pelayanan saya tidak ada Kristusnya. Saya nggak melakukan itu di tempat ini. Tanya semua tim pelayanan tempat ini. Berapa kali mereka melanggar? Saya tetap berdiri dengan mereka sampai mereka berubah. Tanya semua tim pelayanan ini. Meskipun sakit buat saya menerima kekurangan itu. Kadang disalah terima. Mereka bingung dengan departemennya sendiri. Ini nih. Padahal saya harus memikirkan departemen yang lain. Gereja itu nggak cukup satu departemen. Banyak yang harus kita pikirkan. Tapi kan departemen ini nggak mau tahu yang ini. Yang ini kan nggak mau tahu ini. Gembala harus merangkul. Berdiri buat mereka. Amin. Jadi harus ada belas kasihan, saudara. Itu hidupmu di luar. Apa yang saksikan ini? Saudara harus hidupin. Saya punya anak-anak rohani sampai ngomong seperti ini. Pak, aku ngerti yang Papa rasakan. Papa hidup di tempat itu. Mulai hari ini, Pak. Apa yang Papa ucapkan, apa yang Papa hidupin, aku mau hidupin. Aku enggak peduli orang ngomong apa-apa, aku mau hidupin. Saudara tahu, orang itu ngalami breakthrough luar biasa. Karena apa? Mereka enggak bingung terombang ambing dengan angin pengajaran. Dan mereka melihat dan hidupin tempat itu. Dan dia naik ke tempat itu. Pelayanan tanpa kasih sama dengan kosong. Biarpun kau bisa membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuh dibakar, biarpun kamu menguasai semua bahasa, biarpun kamu mengetahui semua rahasia Allah, tanpa kasih, tanpa belas kasihan itu ada sama kamu, nol di hadapan Tuhan. Paham saudara? Makanya kalau di sini ada pekerja yang gampang menghukum orang,
hati-hati. Kau sedang kehilangan Kristus dalam kamu. Amin. Bukan kita nolerin kesalahan, bukan. Tapi kita sabar mengajar mereka, gitu loh. Ngerti ya? Bukan membiarkan mereka berbuat dosa, enggak. Kita enggak membiarkan, tapi menuntun mereka untuk memulihkan mereka. Ngerti ya? Bukan membuang mereka. Namanya aja mereka masih belajar. Anak kalau baru 1 tahun, baru belajar berdiri terus jatuh. Baru berjalan jatuh, terus bapaknya marah-marah. Kira-kira yang gila bapaknya atau anaknya sih maksudnya? Bapaknya kan sama. Kita sebagai gembala, kita yang punya hubungan yang lebih panjang dengan Tuhan. Kalau mereka jatuh bangun, ayo kita yang berdiri buat dia. Amin. Saya bicara ini bukan untuk para pekerja di tempat ini semua, tapi juga para jemaat di tempat ini. Dewasalah mengenal Tuhan. Amin. Jangan komplain anakmu, istrimu, temanmu, sahabatmu. Ayo belajar hidup dalam Kristus ini. Kau akan menikmati bagaimana dimensi kerajaan itu ada di dalam kamu. Keintiman dengan Kristus tidak akan pernah membuat kita menjadi dia. Enggak. Tetapi kita akan membuat kita hidup oleh dia. Enggak akan kita, aku jadi Tuhan. Nah. Tapi semakin kau intim dengan Kristus, membuat kamu bergantung, hidup dengan dia. Tapi tidak akan pernah menjadikan kamu dia, karena dia Tuhan. Tuhan tetap Tuhan, Bapak tetap Bapak, anak tetap anak, setuju? Tapi bergantung kamu sama dia, seperti ranting bergantung sama pokok, semakin dia hidup oleh pokok. Amin. Keintiman dengan Kristus menghasilkan ketergantungan ilahi, bukan kemandirian ilahi. Sehingga kita tidak bisa bermegah selain daripada sang pokok, yaitu Kristus itu sendiri. Beda sama kejawen, saudara. Saya ini orang Jawa. Nama saya RM Handoko Pangarso. Raden Mas Handoko Pangarso. Bukan rumah makan Handoko Pangarso. Kakek buyut saya, semua itu dari kakek buyut dan kakek saya itu penasihat rohani raja. Bapak saya enggak, bapak saya sudah majelis. Jadi saya tahu kejawen itu arahnya kemana, saya tahu. Bedanya kerajaan Allah dan kejawen, coba saudara, konsep kerajaan Allah dan kejawen itu beda. Memang sama-sama bicara mengenai manunggaling gaula Gusti, itu menjadi satu dengan Tuhan. Tapi sama-sama bicara tentang kesatuan, sama-sama tentang keintiman dengan Tuhan, sama-sama berbicara kehilangan ego, sama. Tapi kerajaan Allah beda. Secara teologi dan arah spiritualnya berbeda jauh. Injil kerajaan hidup oleh Kristus, persekutuan seperti pokok dan ranting. Tapi kalau kejawen atau yang lain, itu bicara semakin dia dia menjadi Tuhannya. Dia menjadi sumbernya. Ngerti maksud saya perbedaannya? Jelas ya? Jadi jangan, ini sama ya dengan kejawen. Dan no. Beda jauh. Saya memahami ini banget. Karena saya lihat bagaimana nenek saya dulu berjalan dengan kejawennya, saya lihat. Tapi saya mengarah pada kerajaan Allah. Jika tidak dibedakan, sangat berbahaya akan terjadi pelayanan tanpa kasih. Cuma perbuatan baik toh. Saudara lihat kan, pokok berbuat baik. Tapi waktu dia ditekan, direndahkan, egonya hidup tanpa kasih. Pelayanan tanpa kasih. Menganggap diri ilahi, kehilangan tergantungan dengan Tuhan. Tidak lagi dipimpin oleh roh, merasa menjadi sumber. Aku ini gembala, aku harus dihormati, aku yang paling diurapi. Nah, itu. Bagaimana nasib orang yang aktif melayani tapi tidak mau hidup dalam sistem kerajaan Allah? Sama-sama terpilih menjadi calon mempelai nih. Sama-sama aktif ini. Ada pemilihan calon mempelai. Dipilih nih orang-orangnya. Wah, langsung kumpul sama-sama bawa minyak, sama-sama bawa pelita, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama pelayanan. Yang satu punya minyak, punya keintiman. Gadis bijak punya keintiman, tapi gadis yang bodoh, dia bergerak bukan karena kasih. Kalau orang digerakkan karena kasih, biar dia terlambat 2, 5, 10, 2 hari ditunggu. Karena kasih, betul? Tapi orang kalau sudah kehilangan kasih, baru dikit-dikit, aduh kelamaan ini, apa sih, Pak Handoko ini, wis tinggal aja deh. Nah itu orang yang gak gerakan kasih kan, sungut-sungut. Akhirnya apa? Yang satu kehabisan minyak, karena tidak berjalan oleh karena kasih. Yang gadis bijak berjalan dengan kasih. Yang satu pintunya ditutup, tidak boleh masuk. Yang satu boleh masuk. Ini nasibnya. Ayo, mau jalan kemana? Saya temenin kok. Saudara mau ikut jalan sama Tuhan, saya temenin. Saudara mau masih jalan-jalan di padang gurun, masih pengen lama di padang gurun, tak tungguin juga kok. Tapi kalau saudara mau lepas di padang gurun, ayo ikutin. Amin. Ikutin. Jangan ikut merasa mandiri, aku isa ini tanpa Kristus, tidak ada gunanya. Amin. Kau gampang menyalahkan orang-orang dalam dunia pelayananmu, dalam temanmu, dalam keluargamu, dan kau gampang menghakimi mereka. Untuk apa? Kristusnya goalnya. Amin. Sama-sama terpilih sebagai calon mempelai, sama-sama punya pelita, sama-sama menunggu mempelai di tempat yang sama. Tapi tidak semua punya minyak atau keintiman atau kasih, sebab tanpa keintiman
kita akan tertinggal walau aktif. Saudara lihat di Wahyu 17 ayat 1-5, coba lihat. Perempuan itu pakai pakaian kirmisi, pakaian ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, perak, permata, mutiara. Tangannya ada sebuah cawan emas yang penuh dengan segala kekejian percabulannya. Saudara tahu gambaran siapa? Wahyu itu. Siapa gambaran itu? Itu gambaran imam. Pakaiannya ungu, kirmisi, pakai permata, mutiara, di tangannya ada cawan. Itu gambaran imam. Banyak sekarang imam-imam itu hati-hati. Main percabulan di tempat itu. Karena apa? Mereka kehilangan kasih. Mereka fokus pada apa? Pada mamon. Amin. Pada uang. Duduk di atas air. Diri di atas air. Air bicara mengenai apa? Kehidupan banyak orang. Dia menguasai banyak kehidupan orang. Pengaruh besar. Jubah imam bicara mengenai identitas kemuliaan. Cawan mengenai doa-doa yang terlihat rohani. Hati-hati saudara. Ayo. Kembali pada apa yang Tuhan taruhkan. Ini wahyu loh saudara, sudah dinubuatkan. Akan muncul gereja-gereja yang seperti ini. Cari gereja yang mengarah pada Kristus. Yang membentuk kamu makin serupa Dia. Berjalan dengan Dia. Kau pasti diselamatkan di tempat ini. Bedanya mempelai dan pelacur. Pelacur datang pada Tuhan itu upah. Aku dapat apa di gereja? Itu pelacur. Pelayanan dapat apa? Dapat apa aku di gereja ini? Itu pelacur. Datang pada Tuhan karena kasih. Motivasinya berkat, uang, keamanan dan lain-lain. Yang mempelai motivasinya ketemu sang mempelai, ketemu Kristus, hadirat, hubungan. Kalau yang pelacur dekat secara aktivitas tapi jauh secara rohani, hidup dalam keintiman. Kalau yang mempelai, kalau yang pelacur menjual firman, nakut-nakutin orang dengan firman supaya ini. Firman dipakai untuk jualan. Yang mempelai, firman jadi identitas dia. Hidupnya cerminan firman itu. Tidak untuk nakut-nakutin orang. Mengutamakan posisi daripada fungsi. Tapi kalau mempelai, mengutamakan fungsi daripada sekedar posisi. Fungsi dia nomor satu. Posisi gampang. Yang penting aku menjalan dulu. Yang penting aku memberkati orang itu. Mau direndahkan. Inilah gembala. Udah, tidak apa-apa. Aku tetap mengasihi. Posisi itu tidak penting. Yang penting fungsiku sebagai kasih. Tidak murni, motif keuntungan. Hati yang murni, setia sampai akhir. Bersatu dengan Tuhan yang mempelai. Tapi ini menghancurkan, neraka. Pilih mana? Jangan bangga cuma datang ke gereja saudara. Karena ini waktunya saudara didewasakan. Pilihan ada dua. Saudara mau jadi mempelai atau jadi pelacur. Sama-sama di gedung gereja. Tapi pilihan ada di tangan saudara. Amin. Jangan cepat berkata, aku bukan pelacur rohani. Jangan cepat berkata seperti itu. Tuhan tegur bukan untuk saudara. Tuhan tegur pertama buat saya. Jangan jadi pelacur kamu Handoko. Saya bertobat, saya berubah. Karena pedang itu bermata dua. Pertama saya yang dikoreksi, bukan saudara. Setelah saya dikoreksi, saya bicarakan, saudara yang harus mendengar itu. Ngerti saudara? Saya tahu, saya waktu itu pelacur rohani. Saya jual Tuhan untuk keuntungan. Saya jual pelayanan untuk saya menerima keuntungan. Saya melayani supaya saya dapat keuntungan. Saya pelacur, saya bertobat. Tanyalah pada dirimu lebih dalam, apakah aku mencari Tuhan atau mencari sesuatu dari Tuhan? Apakah aku ingin serupa dengan Kristus atau hanya ingin dipakai oleh Tuhan? Wah, dapat karunia, dipakai sama Tuhan. Tapi nggak mau menjadi serupa, nggak mau berbuah. Untuk apa? Wah, aku mau pelayanan. Ada orang geser pelayanan, marah-marah. Kau cuma mau dipakai kan? Tapi nggak mau menjadi serupa akan Dia. Apakah hatiku murni untuk Tuhan atau transaksional? Apakah aku hidup dalam keintiman atau dari aktivitas? Amin. Tapi ini koreksi buat kita semua. Setuju? Kita nggak bisa main-main saudara. Saudara bertahun-tahun diajar di tempat ini. Bagaimana Christ in you, bagaimana hidup dipimpin oleh roh. Tapi sekarang ini lebih dalam lagi untuk saudara mengerti. Jangan jadi pelacur rohani. Amin. Bertobat. Kalau mungkin firman ini terlalu keras, mungkin firman ini bukan untuk kamu. Mungkin firman ini bukan untuk kamu karena kamu tidak ditetapkan dalam panggilan itu. Mungkin kamu harus hidup di dunia. Tapi kalau kamu sadar firman ini untuk kamu. Dan kamu mau, memang kamu adalah orang pilihannya Tuhan. Bertobat, berubah. Amin. Pelacur masih melayani Tuhan tapi tidak mencintai Tuhan. Mempelai mungkin sederhana pelayanannya tapi hatinya milik Tuhan. Ketika keintiman ditukar dengan keberhasilan, maka disitulah pelacuran dimulai. Yang Yudas lakukan, yaitu pelacuran. Amin. Jangan nyalahkan Yudas toh. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita jadi Yudas juga. Jual-jual ayat, pelayanan hanya untuk cari keuntungan. Sama aja itu jual Yesus. Amin. Bertobat. Kembalilah pada kasih mula-mula. Kasih mula-mula sama dengan keintiman tanpa motif. Di akhir zaman ini ada dua gereja, yaitu mempelai dan gereja pelacur. Saudara bisa mengenali gereja pelacur kayak apa, saudara bisa mengenali gereja mempelai seperti apa.
saudara bisa memahami itu. Tuhan tidak mencari orang yang mau sibuk melayani, mempunyai banyak karunia, atau yang aktif. Tetapi Tuhan mencari orang yang mau hidup dalam pemerintahannya, mau hidup intim dengan dia, mau menjadi satu dengan dia. Bukan lagi nurutin kehendak dagingnya, tapi dia ngikutin kehendak roh pribadi kasih. Tuhan mau kita hidup dalam pemerintahan dia. Amin. Bukan banyak kita melakukan untuk Tuhan, tapi apakah Kristus hidup dan memerintah dalam diri kita? Kalau Kristus hidup dan memerintah dalam diri kita, orang sekitar kita akan merasakan Kristus melalui kita. Amin. Kerajaan Allah bukan tentang apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi tentang apakah Kristus melalui rohnya itu memimpin dan memerintah dalam dan melalui diri kita. Sehingga kerajaan Allah dan kehendaknya dinyatakan melalui kita. Hari ini saudara sudah paham. Kalau hari ini saudara menyadari, iya Tuhan, aku menjadi pelacur rohani. Bertobat, berubah. Seperti saya, Tuhan nyatakan jam 2 pagi. Biasanya saya tidur terus bangun jam 2 pagi. Itu saya ada gundah gulana, gak nyaman sekali. Ada apa ini? Tuhan munculkan semua ayat-ayat ini. Tuhan nyatakan. Kalau dia bicara buat saya untuk saya bertobat dari pemimpinnya, saudara juga melakukan hal yang sama. Mari kita bertobat, berubah. Kembali pada kasih mula-mula. Amin.